ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Taib. Sebetulnya Anda punya catatan. Kemarin Anda coba meringkas materi yang sudah kita pelajari di Nahwu terutama yang berkaitan dengan mungkin materi-materi dasar di Nahwu yang menurut Anda sangat penting dan sepertinya tidak ada di buku gitu kan. Belum ada buku yang memang Anda lihat seperti itu gitu. Karena pada dasarnya Anda kemarin baca juga di materi kuliah itu. Sekarang itu kebanyakan materi-materi yang dipelajari oleh penuntut ilmu adalah materi-materi ringkasan dari ringkasan. Ringkasan dari ringkasan karena sebagian itu mengatakan bahwa seperti itulah kebutuhan kita terhadap ilmu tersebut. Ilmu apapun katanya. Kayak misalkan kita mempelajari tauhid, ya kita langsung aja pelajari tauhidnya seperti apa, kemudian lawannya apa. Sama setelah itu baru hal-hal yang kayak mungkin nifak ya seperti itu. Kemudian bab-bab yang yang ada di antara kayak tauhid dengan syiriknya. Begitu juga Anda lihat di pelajaran Nahwu. Anda pribadi menilai kalau kita mengikuti buku atau beberapa kitab untuk kondisi kita sekarang ini tidak begitu pas gitu kan. Ditambah mungkin sebagian kita pernah juga mempelajari dasar-dasar yang sepertinya kalau kita ulang lagi dari awal khawatir itu yang membuat kitanya terlalu mungkin bertele-tele gitu materi-materinya. Maka kemarin Anda coba dari awal Anda coba materi-materi yang menurut Anda tingkatannya sementara itu dulu. Insyaallah setelah kita cukup bisa mempraktekannya baru kita menggunakan targetnya sih pakai wusobiah ya. Cuman nggak tahu nih. Anda pribadi juga di sini kan kontraknya itu rumah sampai bulan Juni ya. Jadi di situ juga mungkin nanti yang sedikit menghambat keberlangsungan nantinya melanjutkan atau tidak. Taib. Intinya adalah materi yang sudah dipelajari insyaallah untuk dasar itu sangat menurut Anda sangat kepake lah. Itu juga mungkin ngerasakan ya. Ada sama coba. Nah, untuk pagi hari ini rencananya Anda mau nambah satu pelajaran lagi. Lawan dari kana wa akhwatuha, yaitu inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Tapi barangkali ada pertanyaan seputar pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari. Tafadhol. Nah, bisa diulangi tentang yang hal. Yang hal. Untuk yang hal kayak memang kita belum pelajari, Pak. Nah, kemarin itu karena kemarin sempat ya Anda jelasin ya, yang hal itu ya. Kayak misalkan contoh aja Pak Imam. Oke, kurang panjang sedikit. Baik. Mudahnya gini Pak Imam. Jaa misalkan. Ini sering banget menggunakan istilah ini. Jaa Muhammadun bakian. Bakian. Nah, ini disebut dengan hal. Jaa telah datang. Muhammadun Muhammad telah datang Muhammad atau Muhammad telah datang atau Muhammad datang dalam keadaan menangis. Ya, dalam keadaan menangis. Biasanya menggunakan jaa atau roja'a. Roja'at talibu mubtasiman. Mubtasiman. Tersenyum. Santri itu pulang dalam keadaan tersenyum atau ada juga kan mata rojulun mubtasiman.
seseorang meninggal dalam keadaan tersenyum. Gitu kan ada ya. Nah, ini disebut dengan hal yang kayak gini. Dia harus mansub. Mansub dan nakiroh. Setahu ana nakiroh. Harus nakiroh. Nah, untuk sementara ini dasarnya dulu aja karena ana pribadi juga harus murojaah ya, harus murojaah dan memang materi hal itu dipelajari setelah nanti materi-materi yang kayak inna wa akhwatuha anwaul khobar itu kan kita belum pelajari ya. Kemudian jumlah fi'liyah juga belum. Ya, itu nanti perlu kita pelajari lagi. Baik, kurang lebih seperti ini. Ada gambaran Pak Imam? Ya. Baik. Ada pertanyaan Pak Ari seputar materi-materi yang sudah dipelajari mungkin? Bingung mau nanya saking banyaknya atau gimana? Baik, betul. Kita ringan-ringan aja lah untuk nahwu ini karena banyak orang itu kemarin juga ngobrol sama Pak Suganda. Kebanyakan belajar bahasa Arab itu yang mundur teraturnya itu di nahwu ya. Pasti di nahwu. Kalau bahasa Arab yang durusulu atau durusulugo atau mungkin al-Arabil Indonesia terutama ya, mudah banget. Antum akan menikmati banget itu belajar pakai buku, gampang banget itu. Kalau sorofnya masih kebayang lah karena cuma ngafal. Dan Ana juga kan gak minta antum ngafalin sampai killer banget ya. Karena kita mungkin metodenya diulang-ulang supaya itu ngafalinnya. Nah, ini nahwu ini biasanya kebanyakan numpuk gitu kan. Mungkin di satu tempat belum paham, ternyata di satu ini nyambungnya dengan yang kita belum paham lagi ya. Itu biasanya di situ nanti yang buat kesulitan. Baik. Kelas Pak Imam? Nah, kita masuk ke inna wa akhwatuha ya. Inna wa akhwatuha. Baik, inna wa akhwatuha huruf-hurufnya inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, sama la'alla ya. Baik, la'alla. Ada di surat dalam surat kalau nggak salah Al-Mutaffifin, innal abro apa nih? Abroro ya. Innal abrara lafi na'imin. Ini inna. Ya, mungkin satu dulu lah. Nomor 2. Laita. Laital qamara tali'un. Laital qamara tali'un atau laitas syababa. Ini banget ya. Laitas syababa aidun. Kalau di situ ya'udu ya. Pakai fi'il madhi. Enggak apa-apa, kita belum pelajari khobar jumlah, kita belum pelajari. Yang ketiga ka'annat taliba
asadun. Baik. Atau mungkin yang musannanya ya. Nanti dulu lah, kita yang mufrad dulu aja. Nah, pembahasan tentang inna wa akhwatuha ini kebalikan dari kana wa akhwatuha. Pasti antum harus pahami dulu kana wa akhwatuha. Dan memahami kana wa akhwatuha harus pahami dulu mubtada khobar. Mengapa demikian? Karena kana wa akhwatuha ataupun inna wa akhwatuha dia masuk ke dalam pembahasan jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Ya. Dan pengerjaan kana sebelumnya dia itu merofakkan, memarfukan mubtada, ya kan? Kanallahu, ya kan? Kanallahu. Berarti Allah itu kan awalnya mubtada dia. Allahu alimun misalkan. Allahu alimun. Kana ketika kita masukkan kana, nah kana ini merubah khobarnya. Khobarnya menjadi mansub. Ya. Nah mubtadanya tadi berubah namanya, bukan lagi mubtada, tapi apa? Isim kana. Baik. Setelah itu kita ganti dengan inna. Nah, Allahu alimun. Ya. Ketika inna, maka yang berubah adalah apa? Mubtadanya, aslinya di mubtada ini. Mubtadanya itu menjadi mansub, ya. Nanti kalau di sini ini sibhul jumlah, ini khobarnya jenisnya sibhul jumlah. Karena terdiri dari jar sama majrur. Nanti ini kita akan, intinya adalah yang ini dulu nih kerjaannya. Karena khobar itu kan dia nggak ngapa-ngapain ya, tetap marfu ya, seperti itu. Kayak innal abrara, Allahu alimun misalkan. Jadi innallaha alimun. Seperti itu ya, mafhum insyaallah. Nah, contohnya di sini innal abrara lafi naim. Antum garis bawahi yang ini. Ini akan memudahkan kita juga ketika kita ngafal. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara. Kalau ada yang baca wa innal fujjari, nah itu berarti dia keliru itu. Karena apa? Bisa jadi dia belum belajar nahwu juga. Ya, biasanya seperti itu. Baik. Mau ditulis dulu silakan. Kita langsung praktek aja ke Al-Quran ya. Boleh ya. 5:10 15 lah. 10 menit lagi kita materinya. Habis itu kita coba cari-cari inna sama kana materi-materinya. Ingat perkata apa? Doanya Pak Taufik pas Pak Fajar punya anak itu. Mudah-mudahan diberikan kesabaran ketika mendidiknya. Doanya beliau itu beda sama yang lain. Ada coba aja untuk melihat. Iya, kata Ana nih, beliau kayaknya ngerasain banget. Masya Allah. Oh gitu. Ana kirim yang laki-laki yang lebih Yang perempuan. Kalau perempuan mungkin di rumahnya ya. Iya, di rumah. Kayaknya kalau di luar yang perempuan masih kelihatan malu-malu kayaknya kalau Anda lihat.
Jelas? Semacam atau inna ya, inna. Kayak taukid gitu. Setahu ana ya, taukid. Kalau ana nggak tahu ya kalau ana. Coba di situ ada gak bab anna wa akhwatuha. Pembahasannya bagaimana? أن بفتح الحمزة Bi fathil hamzati. بفتح الحمزة وتشديد النون Nah, ومعنهما التوكيد sama-sama توكيد nah, أي تقوية حكم الخبر nah. حكم الخبر المبتدأ كتوكيد القيام لزيد Sama aja kan? sama Di situ sama aja ya. Di situ juga sama aja penggunaannya. Cuman setahu anak, kalau untuk anna itu penggunaannya kalau dalam Al-Quran lebih sedikit ketimbang inna. Tentu saja nanti itu harus dilihat ke tafsirnya. Sepertinya seperti itu. Allahu a'lam. Artinya sesungguhnya, sungguh benar-benar gitu. Maknanya itu. Kalau lakinna ini menyanggah tetapi, akan tetapi gitu ya. Tetapi atau akan tetapi. Kalau ka'anna itu permisalan. Ka'anna itu seperti permisalan. Sudah? Tadi inna sama anna taukid untuk menegaskan sesuatu. Lakinna menyanggah, ka'anna seperti, laita itu harapan yang jauh atau sulit untuk tercapai. Makanya anda tulis laita syababa aidun. Semoga masa muda itu bisa kembali. Aidun itu dari kata-kata ada ya'udu, kembali. Ada ya'udu itu kembali, sesuatu yang kembali. Ya, syabab itu masa muda. Baik. Sedangkan la'alla itu harapan yang besar kemungkinan bisa terjadi. La'allan nahara mumtirun. Semoga waktu siang nanti itu turun hujan. Kita sekarang ada di pagi hari gitu. Dan itu kan harapan saja kan. Ditambah sekarang lagi musim hujan gitu kan. Atau mungkin kadang hujan, kadang enggak. Nah, kita berdoa atau mungkin kita ngomong la'allan nahara mumtirun misalkan. Baik. Sementara untuk makna-maknanya antum memang harus nantinya banyak mencari makna-makna dalam Al-Qur'an atau buku-buku yang lain. Tapi yang antum atau yang ingin anda garis bawahi di sini adalah pekerjaan dari huruf-huruf ini. Itu aja dulu. Artinya ketika ketemu dengan ini ya mesti kayak gini sama kayak gini gitu. Ya. Masalah nanti ada di huruf, Ustadz ini asing ya seperti itu. Bahasa itu kan kalau kita baru ketemu ya asing gitu kan. Makanya harus buka kamus lagi nanti. Dari situlah nanti menambah pembendaharaan. Setidaknya ada bayangan, oh kayaknya ini anak pernah ketemu dengan kata ini nih. Kemungkinan bacanya misalkan syakoh misalkan gitu kan. Syakoh komplek gitu kan. Atau mungkin syari atau syawari'u karena dia jamak dari kata syari misalkan di ini. Baik. Kalau musanna bagaimana kalau musanna sama jamak? Kalau musanna misalkan kebalikannya. Ini anggap aja gini ya. Pakai inna lagi. Ini langsung ke mubtada khabarnya. Jadi seperti apa? Misalkan dua masjid itu besar. Innal masjidaini. Ya kan? Kenapa masjidaini? Karena musanna mansub. Kan kalau ada inna kan mansub kan? Kalau musanna mansub menggunakan ya sebelumnya fathah, setelahnya kasroh. Ini pelajaran juga Pak Suganda kemarin kita baru bahas. Ya. Innal masjidaini
Hah? Enggak. Kabironi tetap. Kenapa? Karena di sini kan harusnya marfu nih. Nah, ini. Nah, musanna marfunya menggunakan alif. Sahih? Gitu ya. Kalau misalkan dua santri perempuan itu seperti seperti dua ibu gitu kan. Karena ternyata penyayang sama anak-anak, kemudian bantu ibu-ibu dapur misalkan dan seterusnya. Ka'anna langsung saja lah. Misalkan di sini ya. Ini ke sini nih. Libataini at-talibataini ka'anna at-talibataini ummani. Bedain antara ini dua ibu dengan negara Oman ya. Kalau Oman itu pakai ain. Umman. Kalau ibu umman. Ini negara Oman yang ini nih pakai ain. Negara Oman. Ada ya negara Oman ya. Selatan Saudi kalau itu Oman, Yaman. Kalau umman dua ibu. Kalau kata ummun. Ummun musananya ummani. Taib. Ka'anna talibataini ummani. Ya. Taib. Mafhum insyaallah untuk musanna. Nah, maka yang pertama mansub, yang kedua marfu. Tinggal dilihat musanna mansubnya menggunakan ya, sedangkan marfu'nya menggunakan alif. Mau ditulis? Silakan tulis dulu. La'alla al-kitabu mufidun. Afwan, la'alla al-kitaba mufidun. Astagfirullah. Ana tulis saja yang ini ya. Gimana? Semoga yang mungkin bahasanya semoga yang tidak disemogakan. Sulit tersemogakan. Artinya semoga yang kayaknya enggak. Ada kan kita suka berangan-angan kan? Ya. Coba aja kalau misalkan kemarin belum beli rumah di Azura misalkan gitu kan. Itu kan sesuatu yang ya kita udah kejadian gitu. Atau mungkin sesuatu yang udah kejadian dan kalau kita
gagal kan, kayaknya nggak akan bisa gitu, kecuali sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Ada juga yang mengatakan mudah-mudahan matahari itu terbit di malam hari. Jadi kan itu hal yang tidak mungkin gitu kan. Cuman ada orang yang pengen gitu. Kayak misalkan ada orang yang kerja di malam hari gitu kan. Mudah-mudahan matahari nanti masih terbit sampai jam 7 malam gitu. Soalnya kalau jam 7 malam atau pulang setelah maghrib itu udah gelap banget misalkan gitu kan. Ada yang seperti itu kadang-kadang orang mengatakan. Itu adalah laita. Semoga yang tidak disemogakan. Kalau Anda bahasakannya seperti itu. Ada yang memang sesuatu yang diharapkan yang mungkin terjadi. Ya kayak misalkan mudah-mudahan nanti tukang sayurnya lewat sini. Itu kan sesuatu yang bisa terjadi kan? Bisa aja gitu kan seperti itu. Atau mungkin mudah-mudahan ya mungkin banyaklah hal-hal yang menurut anak banyak dalam kehidupan kita juga seperti itu. Intinya kalau laita sulit terrealisasi, sedangkan la'ala itu ada kemungkinan terjadi, bahkan sangat mungkin terjadi. Seperti itu. Baik. Kita coba ke Al-Quran ya. Fadhal, silakan. Kalau ini silakan ambil Al-Quran. Saat yang kemarin itu kan kemarin persoalannya yang karena itu ketika Gimana Pak? maaf Ustaz. Itu kalau karena itu kemarin contoh soalnya ada yang apa namanya? Kana. Iya yang karena. Gimana? Ketika dia huwa, kalau dia kan karena. Ya, juga dengan sahih. ada. Enggak, karena kalau tadi belum jelaskan. Pertanyaannya yang sangat bagus. Kalau kana wa akhwatuha itu kan fiil ya. Fiil nakis. Kerjaannya seperti fiil. Tetapi tidak sepenuhnya fiil, makanya disebut fiil nakis atau nasikh. Disebut dengan nakis karena dia kurang apa? Kurang fungsinya, tidak seperti fiil pada biasanya butuh fiil. Juga dia nasikh. Apa arti nasikh? Nasikh itu merubah ketentuan. Mubtada khabar itu kan marfu. Tapi ketika ditambahkan kana jadinya apa? Marfu sama mansub. Sahih? Nah, kalau inna itu kebanyakan harf. Hanya satu kalau nggak salah yang isim. Ana lupa apakah dia laita atau la'ala gitu. Ini semua disebut dengan isi harfu taukid, makanya tadi disebutnya harfu taukid. Ada istidrak, ini istidrak, yang lakinnya ini istidrak, ka'ana ini tasbih, harfu tasbih. La'ala, yang isim itu la'ala. Isim semua, fi'il semua, harf semua. Nah, lupa soalnya. Jadi huruf semua itu. Nah, di sini kan nambah. Awalnya kan kita belajar huruf itu apa? Huruf jar. Karena itu penggunaannya lebih banyak daripada ini. Ya, kita akan coba buka surat An-Naba. Kita surat An-Naba aja. Menalah juz 30 aja ya. Materi-materi kita lihat di juz 30 aja. Coba kita bandingkan dari ayat pertama. Dari baris pertama lah. Sudah? An-Naba baris pertama. Silakan Pak Hari. Ada enggak huruf inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, atau huruf jar? Ada enggak? Ada huruf jar Anda tanya? Baris pertama. Ada ya, fihi. Huruf jar nih. Ayat yang kedua juga ada tuh. Ani, makanya anin naba'i, ya tidak huruf jar lagi. Sahih? Ketemu Pak? Sudah? Nah, baris pertama yang ada apa? Huruf
jar. Baik, baris kedua Pak Adit, silakan. Ada apa di situ? Ada enggak di antara ketiga ini, ada enggak? Huruf jar, inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, ada atau tidak? Tidak ada ya. Baris yang kedua enggak ada. Tapi dia ada nanti huruf jazm, harfu jazm, lam. Ada harf di situ, harf jazm. Apa jazm? Ada masih ingat? Kalau ada lam, mesti setelahnya itu kasroh. Waktu itu ketika kita bahas kana, lam yakun. Masih ingat lam yakun? Itu kita bahas agak panjang waktu itu soalnya. Ini kan kana yakunu. Ketika ditambahkan lam, sukun huruf nunnya. Yakunu. Yakun jadinya kan? Dua sukun tidak boleh bergabung dalam satu kata. Maka wawunya hilang. Maka jadi lam yakun. Kenapa yakuni sekarang? Karena setelahnya ada alif lam. Itu waktu itu kita bahas di situ. Baik, lanjut baris yang ketiga. Antum silakan Syekh Fajar. Ada enggak? Ada? Enggak ada. Tapi kira-kira ada apa di sini? Menurut antum? Ada apa? Jumlah fi'liyah ya? Ada fi'il. Sahih? Wa ja'alnakum wa khalaqnakum azwaja. Nah, ini azwajan di sini apa? Hal kan? Hal atau maf'ul? Sepertinya hal kalau menurut anak. Atau maf'ul mutlak mungkin. Wa khalaqnakum, dan kami telah menciptakan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan. Sepertinya hal. Sahih? Sahih ya. Allah alam, sepertinya hal. Ana ini curiganya. Ana prasangka ana ini adalah hal. Wa ja'alna, kami telah menjadikan nauma. Berarti kenapa nauma? Maf'ulun bih. Kami telah menjadikan wa ja'alna. Menjadikan apa? Tidur kalian. Naumakum subata. Subata di situ bukan maf'ul, apa namanya? Hal juga. Ini contoh-contoh hal saja. Tidak begitu penting insyaallah. Nanti ketika ketemu dengan materinya baru. Baik, lanjut Pak Dwi. Baris yang keempat. Berarti cuma 2 ayat itu. Atau sampai wabanaina. Ada enggak? Enggak ada ya. Sama. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya, juga sama. Baik, lanjut Pak Imam. Baris yang kelima. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wa haja. Ada enggak? Ada huruf jar di situ? Insyaallah tidak ada ya. Ada? Paling huruf ataf ya nanti. Kana, ada enggak kana wa akhwatuha di situ? Tidak ada insyaallah ya. Inna wa akhwatuha, ada enggak? Tidak ada ya. Lanjut. Baris yang ke-6, silakan. Pokoknya kita cari 3 ini aja dulu, jangan kemana-mana. Yang ke-6 itu ada huruf jar. Ada huruf jar. Contohnya apa itu katanya? Bihi. Bihi. Taib. Sudah satu aja? Ada satu lagi. Mina. Minal mu'sirati wa anzalna minal mu'sirati ma'al sajjaja. Taib. Di situ 6. Tadinya kan sukun ya. Min. Tapi karena ada alif lam jadi minal. Sahih? Minal mu'sirati ma'al sajjaja linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfa. Ini ketemu nih, ada nih sekarang. Apa? Silakan Pak Ari. Ada apa di situ? Inna. Makanya inna yauma. Sahih? Gak mungkin. Kalau di sini ada Al-Qur'an, bisa kita katakan. Kita di sini jadinya bisa sedikit jadi editor Al-Qur'an jadinya gitu. Kalau ada kita baca, kok ini inna yaumul fasli ini. Atau inna yaumil fasli. Ini keliru ini. Bukan cuma dari hafalan, tapi kita hafal
Al-Qur'annya, kita juga hafal Al-Qur'annya dari segi nahwu sorofnya. Nah, ketika ada yang nulis inna, misalkan inna yaumul fasli, wah kita langsung tegur ini penerbitnya siapa gitu kan. Barangkali dia udah menerbitkan banyak, bukan cuma kata di sini aja ternyata mungkin yang dirubah sama dia, misalkan. Taib. Yaumal fasli ini disebut dengan apa? Yaumal fasli, lihat. Apa? Mudhaf ilaihi, idhofah. Yauma tidak beralif lam. Al-fasli beralif lam dan harokatnya lihat, ini dilihatnya adalah beralif lam atau tidak. Pertama tidak beralif lam, yang kedua beralif lam. Ana katakan bukan langsung mudhaf, tapi kemungkinan besarnya mudhaf. Ini kan udah ada harokatnya ya, enak langsung ketahuan. Paham? Dan yauma tidak mansub, tidak apa namanya? Tidak tanwin. Bukan inna yauman. Nah, kalau inna yauman nanti beda lagi nanti pembahasannya. Baik. Ada lagi yang lainnya? Paling suri. Kana. Inna yaumal fasli kana miqatan. Ini mana khobar mana isim? Berarti kan ketahuannya ini khobar kananya ya. Mana khobar kananya? Khobar kananya. Miqatan. Sahih? Sekarang isim kananya mana? Domir mustatir. Sahih, domir mustatir. Nah, yang menjadi pertanyaan, inna yaumal fasli kana miqata. Mana khobar innanya? Bukan. Kana miqata. Kana miqata. Kana miqata itu sebagai khobar. Inna yaumal fasli kana miqata. Jadi sesungguhnya inna yaumal fasli, sesungguhnya hari pemisahan ya. Apa di situ artinya? Keputusan. Kana miqata. Apa artinya? Suatu waktu yang telah ditetapkan. Sesungguhnya waktu apa tadi? Hari keputusan. Sesungguhnya hari keputusan adalah waktu yang telah ditetapkan. Nah, kananya di situ dhamir mustatir. Nanti dhamir mustatir itu kan gak kelihatan ya. Kembali ke siapa? Yauma. Nah, inna yaumal fasli kana. Sebetulnya inna yaumal fasli kana yaumul fasli miqatan. Aslinya gitu ya. Cuma dihilangkan supaya tidak diulang-ulang kata-katanya, pemborosan kata. Nah, sekarang mana khobar innanya? Ya kana miqatan. Kana miqatan itu kan jumlah ismiyah kan? Nanti khobarnya jenis jumlah ismiyah. Karena kana itu kan masuk ke jumlah ismiyah. Karena nggak bisa masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Karena tadi dia seperti seperti fi'il yang nakis. Baik, lanjut. Silakan Pak Adit. Wa futihatis ada kanat ya. Fakanat abwaba. Ini aslinya fakanatis sama'u, aslinya fakanatis sama'u abwaba. Loh, kenapa Ustaz kayak gitu? Karena di kanat itu ada dhamir. Dhamirnya muannas. Muannas ini kembalinya kemana? Ke as-sama. Loh, as-sama kan mudzakkar Ustaz. Kalau dia mudzakkar, lihat sebelum as-sama apa? Futihat, ya kan? Harusnya kalau misalkan dia mudzakkar, futiha. Wa futihas sama'u harusnya. Tapi di sini kan enggak kan? Jadinya itu aslinya futihat. Tapi karena as-sama beralif lam, jadinya apa? Kasroh. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Maka artinya lihat. Wa futihatis sama'u. Langit-langit dibuka. Langit-langit dibuka. Wa kanat fakanat abwaba. Yang mana langit-langit tersebut itu sebagai pintu-pintu.
Mafhum? Seperti itu. Lanjut. Wasuyiratil. Silakan Pak Anu. Nah, sama ya. Ini penjelasannya sama dengan ayat sebelumnya. Lanjut. Inna jahannama, bukan jahannamu. Inna jahannama. Taib. Berarti jahannama. Apakah dia sebagai mudhaf? Pertama, apakah dia sebagai mudhaf? Tidak ya? Taib. Satu lagi. Kenapa jahannama tidak beralif lam? Ini pembahasan apa? Ada yang tahu? Ini pembahasan mamnu minas sarf. Sahih wala la? Ya kan? Pertama, dia tidak beralif lam. Dia juga tidak tanwin. Kalau tidak beralif lam, tidak tanwin, itu kemungkinan mudhaf. Karena mudhaf itu nggak boleh dua ini. Ya kan? Tidak boleh tanwin dan tidak boleh beralif lam. Sedangkan kalau ada inna itu kan menasobkan mubtada. Untuk jadi mubtada kan harus beralif lam atau nama orang. Kalau di sini nama apa? Nama neraka. Ada nama neraka jahannam. Nah, jahannam berarti mamnu minas. Antum kalau punya kelompok mamnu minas sarf, tambahin lagi tuh jahannam mamnu minas sarf berarti, ya kan? Ya harus kayak gitu memang. Fir'aun kemarin mamnu minas sarf, Musa mamnu minas sarf. Jahannam sekarang mamnu minas sarf. Makanya di sini dia tidak beralif lam dan tidak tanwin. Ya. Padahal kan kalau tidak beralif lam harusnya dia tanwin. Tapi kalau dia tanwin di sini inna jahannaman misalkan. Dia sebagai apa? Dia nggak boleh jadi isim inna, karena isim inna tidak boleh nakiroh. Nakiroh itu apa? Tidak beralif lam. Ya kan? Isim yang boleh tanwin tidak beralif lam itu kan nakiroh kan? Pengertiannya seperti itu. Maka di sini disebutnya inna jahannama kanat mirsada. Lihat. Yang jahannam ini meskipun dia tidak beralif lam, dia tetap nakirah atau tetap ma'rifah, karena kan dia sebuah nama dari. Nah, gimana? Apakah dia? Dia walaupun tidak beralif lam, dia apakah masih tetap nakirah? Taib. Sekarang ada nggak jahannam dalam keadaan beralif lam? Anda juga belum pernah dengar soalnya. Ya, artinya dia walaupun tidak beralif lam, dia tetap dikategorikan sebagai ma'rifah. Ma'rifah. Karena Dia nama. Dia nama kayak Port Said. Kalau nggak salah di Mesir itu ada istilah Port Said atau apa ya? Di Yaman itu yang terkenal apa namanya? Anda lupa. Ada negara apa bagian di Yaman. Anda lupa nih bahasanya tapi Hadramaut ya. Hadramaut itu kan nama tempat kan, tidak beralif lam. Atau mungkin yang satu kata itu karena dua kata. Yang satu kata itu kayak Mekah. Mekah itu kan tidak beralif lam kan? Apakah kita harus tambahkan alif lam? Tidak. Udah Mekah aja udah. Antum kalau misalkan, itu mungkin Pak Adit ketika ke Mekah tulisnya Makkatul Mukarramah mesti. Enggak ada Al-Makkatul Mukarramah. Karena memang dia ma'rifah sudah dari sananya tanpa menggunakan alif. Begitu juga jahannam. Mafhum? Itu. Kemarin kan sebagian besar antum, sebagian besar kalau menurut anak itu menulis Bekasi itu Al-Bekasi gitu. Itu keliru. Bekasi ya Bekasi sudah. Karena Bekasi itu pertama tidak boleh tanwin. Makanya dia tidak boleh ditambahkan alif lam. Jakarta juga sama, Al-Jakarta jangan. Jadi tidak semua kota dia itu bisa ditambahkan alif lam. Bagaimana? Ya kita harus ngumpulin nanti yang boleh ditambahkan alif lam yang mana aja. Seperti itu. Anak pribadi sampai sekarang juga masih suka keliru di beberapa negara, terutama negara ya. Kalau kota hampir semuanya itu tidak dikasih alif lam. Kecuali yang sudah terkenal kayak Al-Qahirah, apa namanya? Contohnya Al-Qasim di negara apa Saudi itu ada Al-Qasim, Al-Madinah itu menggunakan alif lam. Tapi kalau misalkan kayak apa tadi namanya? Misalkan kayak Jeddah itu tidak beralif lam. Ya, Makkah dan kota-kota yang ada di dunia
selain di itu udah pasti itu. London. Enggak ada beberapa minal London, enggak. Min London langsung min London. Ya, seperti itu. Iya, min Jawa. Jawa. Kalau nisbatkan boleh. Harus menggunakan itu, tambahkan ya. Al-Jawawi. Al-Jawawi atau Naam As-Sundawi. Naam. Itu kan ada kan Ustadz Abu Haidar As-Sundawi gitu ya. Al-Minangkabawi. Seperti itu. Makanya dan itu memang udah jadi antum pun kalau bisa memang harus ada di belakangnya seperti itu. Sehingga ketika antum belajar dan ingin memperdalami ilmu misalkan nahwu atau bahasa gitu kan, dicari kemana sampai ke akarnya, di belakangnya itu ada itunya, ada. Kebanyakan ulama itu yang dikenal adalah nama mungkin nama kotanya, nama kakeknya, nama bapaknya. Nggak ada nama dia sendiri. Karena ketika anak diberitahu Ustadz Fadli dulu supaya kebaikannya juga dapat ke situ. Entah ke penduduknya, entah ke kakek antum misalkan, sampai ke kakek antum gitu katanya. Oh gitu. Jadi jangan sampai cuman nama antum aja nih. Apalagi nama orang Indonesia itu kan ada 2 sampai 3 suku kata atau bahkan sampai berapa suku kata gitu kan. Nah, itu nanti nggak jelas nanti gitu. Atau mungkin cuman buat dia aja. Ambil aja satu kata, kemudian nama bapak, sama kakek dan seterusnya. Kayak komunitas besar gitu, nama bapaknya itu Al-Asari gitu. Iya. Seperti itu. Baik, lanjut. Silakan. Inna jahannama kanat mirsada. Lanjut. Labithina fiha ahqaba wa yadhuquna fiha barda wala syaraba. Baik, ada apa di sini? Ada huruf jarkah, ada inna wa akhwatuha atau kana wa akhwatuha? Gak ada sama sekali? Ada apa di sini? Ada huruf jar fiha. Nah, itu fiha, fi-nya. Ustaz, kalau fiha kayak gini berarti masih dianggap huruf jar. Iya, itu aslinya fi sama ha. Fi sama ha. Jadi kalau fi nantinya nyambung. Iya, fi sama dhamir kan? Dhamirnya ha di sini kan? Ini bisa disambungkan. Tulisannya seperti yang ada di situ, fiha. Ini kurang jelas, afwan. Misalkan Anda hapus yang ini ya. Fi tambah ha. Maka cara penulisannya bukan kayak gini. Karena ini ujung ini bisa nyambung dengan ha. Berarti gimana? Nyambung ya tulisannya. Sehingga ketika ada fiha, ini ada huruf jar, yang ini huruf jar. Mafhum? Jadi huruf jar itu enggak harus kayak gini aja, enggak harus bentuk sendirian aja, enggak. Yang huruf jar itu ya terkadang dia nempel dengan dhamir. Alaihi itu banyak banget ya. Alaihi sallallahu alaihi. Nah, itu huruf jar tuh alanya. Yang ininya nih huruf jar nih. Nah, ini huruf jar nih. Baik. Di dalamnya. Iya. Labithina fiha. Mereka tinggal di dalamnya. La yadzuquna fiha. Mereka tidak menikmati di dalamnya. Dzaqa yadzuqu. Dzuqa. Baik, lanjut Pak Imam. Illa hamimau. Enggak ada. Terus jaza wi. Enggak ada ya? Enggak ada. Innahum. Nah, innahum berarti inna, huruf inna wa akhwatuha, humnya berarti isim inna. Khabarnya mana? Nah, setelahnya kanu la yarjuna hisaba, itu disebut dengan khabar inna. Tapi di situ ada kanu juga. Nah, ini. Dalam pembahasan inna ada pembahasan kanu. Ya, sebetulnya kalimat yang panjang itu nanti
terdiri dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Ada di dalamnya jar majrur, ada di dalamnya jumlah fi'liyah, ada di dalamnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyahnya ini bukan jumlah ismiyah biasa, tapi dalam bentuk diawali oleh kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha. Seperti itu. Taib. Dua lagi, Syekh. Tafadhol, silakan selesaikan. La yarjuna. Enggak, masuk ganda. Innahum kanu La la yarjuna hisaba. yarjuna hisaba udah selesai barusan kita bahas. Kadzabu bi ayatina kadzdzaba. Wa kadzabu bi ayatin bi. Dia ada huruf jar. Udah huruf jar. Makanya bi ayati. Bi ayati. Na-nya itu berarti dhamir, sahih? Nah, wa kullah. Wa kullu Ini pertanyaan antum kemarin nih. Kullah itu setelahnya mudhaf ilaih. Kullah setelahnya mudhaf ilaih. Karena kullah itu menjadi mudhaf. kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Ya betul, itu mudhaf ilaih dari idhofah di kata kullu. Wa falan nazidakum illa ala. Naam. Paling di sini ada huruf lan. Lan itu menasobkan fi'il mudhari. Lan nazida. Ada? Ayat yang terakhir itu. Fadzuku falan. Lan itu kerjaannya menasobkan fi'il mudhari. Ini juga insyaallah ana mudah-mudahan bisa kekejar materi ini. Lan nazida. Itu lan itu menasobkan fi'il mudhari. Taib, kerasa ya? Nah, silakan antum kayak gini nih, setengah jam aja gitu kan. Ya, setengah jam. Jangan di rumah. Antum kalau di rumah, ana sampai sekarang ngafali di rumah itu nggak bisa. Ana langsung bilang guys, ana nanti di masjid sampai jam segini gitu. Ana habis zuhur atau habis asar agak lama, ana bilang. Ana sering kayak gitu. Ana di rumah nggak bisa. Oke, bisa. Nggak bisanya gini. Bisanya mereka lagi tidur kan, istrinya bilang. Mereka lagi tidur. Iya kan, yang tidurin kan kadang-kadang kita kan. Malah kitanya juga ikut tidur gitu. Pas giliran kayak Isya gitu. Pada Isya tuh kan udah mulai redup jam 9. Itu kadang-kadang kalau kitanya masih seger, justru malah mainin HP gitu kan. Masih tergoda lah gitu. Tapi insya Allah kalau di masjid, Ana ngerasa beda lah suasananya gitu ketimbang di rumah. Ana ngerasa seperti itu. Dan insya Allah sambil ini juga ya, mencari keberkahannya kan, insya Allah seperti itu. Ya, Ana rasa kemarin Ana hari Ahad itu yang antum hari Sabtu ya, yang antum kerja kelompok di sini. Itu sangat, Ana di kampung aja sampai gila-gilaan kepala. Ini sangar kata ini. Ternyata dikerjakan juga. Sampai di foto aduh. Nah, itu hal yang menurut Ana ketika ada yang kayak gitu, bisa datang antum kayak gitu. Mungkin awalnya masih nyontek atau mungkin masih lihat, tapi nanti lama-lama antum akan, masa Ana nggak bisa sih gitu. Coba aja, antum akan merasa seperti itu nantinya. Masa Ana nggak bisa sih? Atau oh kan udah dikasih tahu tadi caranya kayak gini. Ustadz ngomong kayak gini, ternyata Ana nanya sama Pak Fajar juga kayak gini, sama Pak Adit juga kayak gini ternyata. Ya udahlah, Ana tahu kok yang ini gitu kan, padahal cuman Ana mastiin aja gitu, bener atau enggak ada kayak gitu nantinya. Silakan aja, itu hal yang menurut Ana positif, terutama nanti Sabtu Ahad ya. Silakan Sabtu Ahad itu waktu yang mungkin banyak kosongnya, terutama pada zuhur sama pada asar. Ada pertanyaan? Udah mau jam 6 soalnya. Cukup? Insyaallah nanti ini karena setelah Anda perhatikan materi-materinya, kalau untuk yang mutsanna sama jama' itu jarang banget digunakan. Maksudnya jarang banget kelihatan gitu. Kalau yang mufrad, bentuknya mufrad itu insyaallah banyak ininya. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk tugasnya mungkin nanti coba Anda buatkan materi latihan. Coba Anda buatkan materi latihan. Mungkin nanti membenarkan pola kalimat yang sudah ada di belakang antum. Di belakang.
membenarkan kalimat yang mungkin Anda buat kalimat tapi salah nih. Kira-kira yang salahnya di mana? Antum benarkan nanti. Misalkan misalkan al ustadza hadirun. Kan ada yang salah nih. Mubtada itu kan harusnya al ustadzu. Nah, sekarang ada innal ustadzu hadirun misalkan. Itu kan kembali kan? Contohnya seperti itulah kurang lebih. Ya, nanti kalimat yang salah ditulis, kemudian yang benarnya apa? Jangan ini benar semua ini. Udah salah. Itu jangan kayak gitu. Baik, ala kulli hal insyaallah tak usahakan Anda buatkan soal seperti itu. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.